Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di channel SDN Lamajang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Sekarang kita pelajari bidang kegiatan ekonomi. Bidang kegiatan ekonomi diantaranya 1. Pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lepas habis. Selanjutnya, kegiatan industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Selanjutnya, perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kalian tentu banyak melihat seorang pedagang menjajakan dagangannya. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antara negeri inilah yang dikenal dengan sebutan ekspor dan impor. Selanjutnya kita mengenal di bidang jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Setelah kalian mengenal berbagai macam kegiatan ekonomi, silahkan kalian isi tabel berikut ini. Nama kegiatan ekonomi. 1. Pertambangan. Contohnya tambang batu bara.
2. Industri. Apa yang termasuk dalam kegiatan industri? Yang ketiga, perdagangan. Contoh yang termasuk kegiatan perdagangan adalah, silakan kalian isi. Yang terakhir, jasa. Apa saja kegiatan yang termasuk ke dalam bidang jasa? Silakan kalian isi dengan teliti. Kalian dapat memperhatikan lingkungan sekitar ataupun menanyakan kepada orang tua kalian. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat, termasuk kita, hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Toleransi adalah sikap saling menghormati antara sesama manusia. Bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia antara lain toleransi dalam keragaman agama, yaitu menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Toleransi dalam keragaman suku bangsa antara lain saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Toleransi dalam keragaman budaya. 1. Tidak mengejek budaya dari daerah lain. Mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Nah, anak-anak, untuk tugas yang kedua, kalian cari tahu sikap toleransi dalam hal apakah yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Kalian dapat memperhatikan di sekitar tempat tinggal kalian, ataupun kalian dapat bertanya kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, pakailah masker, jagalah jarak, dan jangan lupa berdoa. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.